Oke, ini adalah Samsung review Samsung J50 tahun 2021. Nah, ini adalah HP Samsung, HP keluaran tahun 2017 ya. Gimana HP ini sangat di tahun 2017. Oke, pertama kita bicara soal desainnya. Soal desain, HP Samsung ini menggunakan layar Super AMOLED dengan dimensi 5,2 inch, kemudian layarnya masih 18:9. Dan di sisi kanan bisa kita lihat di sini ada beberapa layar ya. Layar di Samsung ini sangat worth it ya, sangat bagus sekali karena sudah menggunakan layar Super AMOLED-nya Samsung. Nah, layar di Samsung ini bertipe HD ya, dengan berbahan metal di bagian belakang, dimana Samsung ini sangat kokoh di tangan ya, sangat solid banget selama saya pemakaiannya guys. Oh iya, di HP Samsung ini saya mendapatkan harga dengan harga 700 ribuan ya. Kemudian di sisi kanan kita bisa lihat di sini ada tombol power, dan di bagian atasnya itu ada speaker Samsung ya guys, dimana speaker ini sangat bagus banget menurut saya guys, cukup jernih, cukup kencang. Kemudian di bagian bawah ada micro USB, kemudian ada jack audio 3,5 mm, dan ada mic di bagian samping sebelah kirinya. Kemudian di samping sebelah kiri di sini ada SIM ejector, dan bagian atas itu ada ganteng antena. Tipe dari Samsung ini menggunakan bahan metal ya guys, bahan metal yang sangat kokoh di tangan, bahannya sangat kuat guys. Nah, di bagian ini ada garis antena bagian atas dan bawahnya. Kalau menurut kalian bagaimana guys di tahun 2021 ini tentang Samsung J50? Oke, sekarang saya berganti di bagian layar. Bicarakan soal layar, Samsung menggunakan layar Super AMOLED dengan SD plus, yaitu mencapai kerapan 282 ppi ya guys, dimana di layar Super AMOLED meskipun masih HD plus, tapi layar ini cukup jernih, nyaman di mata, nyaman dilihat ya guys, untuk menonton video, untuk menonton main game, ataupun sekedar scrolling Instagram sekalipun, ini masih nyaman banget. Pokoknya ini adalah HP Samsung yang pernah saya pegang senyaman ini guys, dimana dulu harganya mungkin mencapai 3 jutaan ya, tapi sekarang sudah saya dapatkan harga 700 ribuan guys. Wow, ini cukup jauh banget punya, sudah 4 tahun. Oke, bicara soal performanya, di sini Samsung menggunakan Exynos 770 octa-core dengan 8 core inti, dimana Samsung dulu menggunakan itu 14 meter ya, mungkin sudah cukup hemat daya ya. Oke, kita geser ke sampingnya. Di sini layar 5,2 inch, kemudian HD plus, dan kerapat 228 ppi ya guys, dengan total RAM 3 GB. Nah, dan RAM itu situ 1 GB nya, internal 32 GB. Kemudian saya sudah isi beberapa aplikasi di sini, sisanya 17 GB. Kemudian di bagian sistem sudah Android 9 ya guys, ini sudah update ya guys, Android 9. Wow, bagian baterai ini ada 3000 mAh. Baterai dari Samsung ini cukup awet menurut saya ya, meskipun tidak sampai 1 hari sampai malam ya guys, tapi menurut saya itu sudah cukup awet di 1 harinya ya, untuk scrolling WhatsApp, Instagram, bermain game sedikit ya masih cukup lah. Oke, sekarang kita bahas soal game. Berbicara soal game, di sini saya hanya menggunakan game-game ringan saja ya guys, untuk anak saya juga di sini, karena saya tidak mau menggunakan game berat ya guys. Mungkin untuk game berat mungkin masih worth it guys, untuk COD Mobile, tapi untuk PUBG mungkin agak berat ya.
untuk game-game ringan segitu. Nah, ini saya menggunakan beberapa aplikasi, sudah cukup banyak, kita bisa lihat di sini ya guys. Wow, ini masih bisa banget guys. Wow, HP Samsung, padahal ini hanya menggunakan RAM 3 GB ya guys. Kita bisa lihat di sini, buka tutup aplikasi masih lancar, buka YouTube, buka Instagram, scrolling masih cukup worth di tahun 2021 ini. Jika kalian punya budget 700 ribuan, ya mungkin HP Samsung ini adalah HP yang cukup bisa diandalin di tahun 2021 ini guys. Kalau menurut kalian gimana ya guys? Kalian bisa komen di bawah ya. Dengan tipe HP Samsung J5 Pro ini. Kemudian kita bicara soal kameranya. Kamera dari Samsung ini menggunakan hanya satu kameranya di bagian belakang. Kemudian dilihat mode-modenya, ada mode panorama, mode foto, mode pro, kemudian panorama, kemudian ada mode malam. Wow, di HP Samsung 700 kita sudah dapat mode malam guys. Kemudian ada HDR. Wow, di harga 700 kita mendapat mode malam. Di bagian belakang Samsung ini menggunakan kamera 13 megapiksel ya guys, bagian depan dan bagian belakang ya. Kita coba cepat dulu, kita fokusin dulu karena ini bukan autofocus langsung ya guys, jadi kita fokusin dulu. Nah, kita bisa lihat di sini guys hasilnya di 13 megapiksel. Kalau menurut saya depan belakang ini cukup bagus guys. Ini pun saya mengambilnya pada malam harinya guys. Kita bisa lihat di sini detailnya dapat, warnanya dapat, dan jika mungkin pada siang harinya akan lebih bagus guys. Nah, di HP Samsung inilah yang membuat saya itu lebih betah menggunakan HP Samsung ini ya guys. Kita coba bagian sidiknya. Nah, bagian sidiknya ini masih cukup ya guys di tahun 2001 ini, dimana HP 700 ribuan kita dapat sudah tipe Samsung dengan sidik jari, kemudian dapat layar Super AMOLED-nya Samsung guys. Saya sudah coba beberapa kali sidik jari. Di sini kita bisa lihat ada keterlambatan 0, sampai 3 detik ya guys, tapi yang nggak apa-apa, sesuai harganya guys ya. Kalau menurut saya sih masih worth it ya. Oke, kita bicara soal soundnya. Ini adalah sedikit simpel dan suara Samsung J5 Pro. Oke guys, check it out. Itu adalah sedikit simpel dari suara Samsung J5 Pro. Kemudian kita bahas kesimpulan di tahun 2001 ini. Menurut saya ini masih cukup worth it ya. Kalau kalian mencari tipe HP yang untuk WhatsApp, Instagram, Facebook, untuk sekedar bermain game sedikit ya, ini cukup worth it ya. Baterainya pun tahan satu harian, tapi nggak sampai malam ya guys. Kemungkinan sampai sorenya sudah habis ya, karena sudah umurnya juga sudah hampir 4 tahunan Samsung ini ya. Oke guys, di sini menurut kalian gimana guys? Kalian bisa komen di bawah ya guys, apakah Samsung J5 Pro menurut kalian ini masih worth it atau enggak ya guys. Oke, sekian dulu di video dari saya guys, jangan lupa like dan subscribe nya. See you, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.